Halo, selamat malam guys. Jadi ada berita tentang pemenang Nobel Prize Fisika di tahun 2023, 2 hari yang lalu sebenarnya sih. Jadi tanggal 3 Oktober 2023 kemarin, The Swedish Royal Academy of Science di Swedia itu mengumumkan 3 pemenang Nobel Fisika di tahun 2023, yaitu Pierre Agostini, Ferenc Krauss, dan Anne Le Huillier, atas jasa mereka di experiment methods that generate atau second pulse of light for the study of electron dynamics in matter. Singkatnya, mereka bertiga berjasa dalam membuat cara untuk memfoto elektron di dalam atom, teman-teman. Nih singkatnya gue ceritain ya secara kronologis. Nah, sebagaimana kita tahu, kalau kita mau foto benda yang bergerak dengan cepat, kita butuh shutter speed dengan kecepatan yang tinggi. Kalau kecepatan shutter speednya rendah, maka benda yang kencang tadi ketika difoto akan blur seperti di kiriannya. Nah, kalau shutter speednya itu kencang, maka bendanya akan jelas seperti di kanan. Nah, contohnya di burung kolibri ini. Jadi sayapnya itu nggak blur karena menggunakan shutter speed yang kencang. Nah, gimana caranya kalau kita mau memfoto elektron? Elektron itu sebagaimana kita tahu, kecepatannya tinggi banget karena dia mengorbit nukleus atom. Nah, ketika kita mau mengobservasi posisi elektron, maka ada Heisenberg Uncertainty Principle, di mana kalau kita mencoba mengukur posisi suatu elektron, maka itu akan mengubah posisi elektron itu karena kita memberikan energinya ketika mengobservasi. Jadi, susah banget untuk mengetahui posisi ataupun pergerakan elektron. Pun kalau kita mau foto elektron, itu lebih susah lagi. Lalu masuklah Anne Le Huillier. Di tahun 1987, dia melakukan eksperimen dengan menembakkan laser ke gas. Dan ketika laser itu masuk ke gas, ternyata ada lompatan foton dengan energi yang lebih tinggi daripada energi yang ditembakkan dari lasernya. Nah, Anne ini kemudian sadar ketika dia nembakin laser dengan frekuensi tertentu ke gas mulia, maka frekuensi itu akan membuat medan di sekitarnya itu berosilasi. Sehingga ketika elektronnya lepas dari atom gas mulia, dia ditarik lagi sama osilasi yang diakibatkan oleh frekuensi dari laser tersebut. Nah, fenomena ini dia sebut sebagai recollision, di mana laser mengenerate osilasi yang harmonis yang kemudian menarik kembali si elektron yang lepas dari atom gas mulia tersebut. Dan ternyata si Anne juga sadar bahwa fenomena recollision ini bisa digunakan untuk mengenerate cahaya, pulsa cahaya yang sangat pendek gitu. Nah, kemudian Anne melanjutkan risetnya untuk membuat pulsa cahaya yang sangat pendek banget untuk digunakan untuk mendeteksi elektron. Nah, yang dimaksud pulsa cahaya yang pendek itu kayak misalnya teman-teman nembakin laser nih, tek 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 tek, itu kan ada jedanya tuh. Nah, jedanya itu dibikin sekecil mungkin sampai masuk ke skala atau seconds, teman-teman. Yang dimaksud atau second di sini adalah 1 detik dibagi dengan 1000 dikali 6. Jadi 1000 artinya 1 detik dibagi 1 diikuti dengan 18 angka 0 di belakangnya. 10 pangkat min 18. Kenapa sekecil itu? Karena kita butuh cahaya yang punya pulsa sekecil ini untuk bisa memfoto elektron yang bergerak dengan sangat cepat. Gitu. Bahkan kayaknya udah masuk comic flash ya. Dibilang ke, I can think at the speed of light. I can perceive events that last for less than an attoseconds gitu. Jadi nyambung sama penjelasan yang awal, kalau kita mau foto benda yang bergerak dengan sangat cepat, kita butuh shutter speed yang sangat cepat. Shutter speed itu menangkap cahaya yang punya jeda yang pendek. Nah, kalau kita menangkap elektron, kita butuh jeda cahaya yang sangat lebih pendek lagi. Nah, masuklah skala attoseconds ini. Nah, makanya disebut sebagai attoseconds pulse light. Nah, berkat penelitian awal oleh Anne Le Huillier, kita kemudian berhasil mencapai light pulse dengan panjang mentok di 1000 attoseconds, teman-teman. Dan kemudian masuklah Ferenc Krauss. Ferenc Krauss ini berhasil mengisolasi light pulse dengan panjang 650 attoseconds. Jadi di bawah 1000 lagi. Dan kemudian Pierre Agostini berhasil mengisolasi light pulse dengan panjang 250 attoseconds, lebih kecil lagi.
Dan berkat ketiganya, kita sekarang punya teknologi untuk memfoto elektron dengan menggunakan attoseconds-like pulse, teman-teman. Nah, makanya mereka dapat Nobel Fisika. Dan kalau dipikir-pikir, keren banget. Berkat ketiganya kita bisa punya teknologi untuk memfoto elektron di sebuah atom yang implikasinya itu gede banget buat umat manusia. Sangat gede banget ya. Pantaslah mereka dapat Nobel Prize. Oke, paling segitu aja. Mudah-mudahan menjawab. Selamat malam.